Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya yang hadir dianugerahi ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada hadis nomor 49. An Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu annahu qala. Saking Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, annahu sak temene Abu Bakar iku qala, wis dawuh sapa Abu Bakar, li Rasulillahi maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Alimni muga ngulang sapa panjenengan ing ingsun duaan ing donga suwiji, ad'u kang donga bihi kelawan doa sapa, ad'u kang donga sapa ingsun bihi kelawan doa fi sholati ing dalam salat ingsun. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, Qul ngucapa sapa sira,
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Qul ngucapa sapa sira Muhammad, Allahumma duh Gusti Allah, inni sak temene ingsun iku zalamtu wis zalimi sapa ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun, zulman kelawan kezaliman kasiran kang akeh, wala yaghfiru lan ora nyepura az-dzunuba ing dosa sapa illa anta kejaba panjenengan. Faghfir mongko nyepura sapa panjenengan li maring ingsun maghfiratan ing ampunan min indika saking panjenengan. Warhamni lan mugi ngrahmati sapa panjenengan ing ingsun. Innaka sak temene panjenengan iku anta yo panjenengan iku al-ghafur zat kang akeh nyepurane, ar-rahimu zat kang akeh rahmate maring wong mukmin. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang bisa aku baca dalam salatku. Maksudnya di sini adalah setelah tasyahud akhir sebelum salam. Doa yang dibaca setelah selesai dari tasyahud akhir dan sebelum membaca salam. Itu yang dimaksud fi sholati. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul, katakanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Katakanlah, artinya bacalah doa ini, doa agar kita baca sebelum membaca salam untuk mengakhiri salat setelah kita membaca tasyahud akhir. Kita berdoa dengan doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kita amalkan doa ini, kita baca setelah tasyahud akhir sebelum salam. Isi doa ini yang pertama adalah pengakuan terhadap dosa-dosa kita, bahwa kita telah banyak menzalimi diri kita sendiri. Bagaimana menzalimi diri kita sendiri? Yaitu dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dengan berbagai dosa yang kita lakukan karena memperturutkan hawa nafsu kita, atau karena tergoda oleh syaitan sehingga kita melakukan dosa-dosa. Itu namanya menzalimi diri sendiri. Karena melakukan kemaksiatan berarti berbuat zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kehidupan kepada kita agar kita taat kepadanya, agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku perintahkan mereka beribadah kepadaku. Jadi kita hidup di dunia ini diperintahkan oleh Allah
untuk beribadah kepadanya. Ketika sebagian orang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika sebagian orang itu mensekutukan Allah dengan menyembah selain Allah, maka mereka telah berbuat kezaliman kepada Allah. Nah, kita juga diperintahkan untuk taat kepada seseorang, meninggalkan pula ketika seseorang itu melakukan perkara yang haram, dia juga telah berbuat zalim. Maka sangat penting bagi kita untuk mengakui kezaliman yang sudah kita lakukan terhadap diri, berbagai macam kemaksiatan yang kita lakukan. Ini juga salah satu dari sebuah etika di dalam doa, yaitu pengakuan terhadap berbagai kezaliman yang kita lakukan. Inni zalamtu nafsi zulman katsira. Dalam riwayat yang lain, zulman kabira. Ini penting ya, ketika seseorang mengakui dengan sebenar-benarnya, mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kita ini banyak berbuat dosa, dan memang nyatanya begitu. Hakikatnya kita itu memang seperti itu, banyak melakukan dosa-dosa, baik dosa zahir maupun dosa batin. Dosa-dosa anggota badan, sering kita melihat sesuatu yang nggak boleh dilihat, sering kita mendengarkan sesuatu yang tidak boleh untuk didengar, sering kita melakukan sesuatu yang nggak boleh dilakukan, yang haram untuk dilakukan. Kita juga sering melakukan dosa-dosa hati. Itu semuanya harus kita akui kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita mengakuinya, maka itu hal yang sangat penting bagi kita, karena dengan seperti itu kita akan bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan seseorang yang sebaliknya, dia tidak mengakui dosa yang dilakukannya, atau bahkan dia nggak merasa bahwa dia tidak melakukan, dia tidak merasa bahwa dia telah melakukan banyak dosa. Kalau seseorang nggak merasa dan tidak merasa dia telah melakukan banyak dosa, atau dia tidak mengakui bahwa dia telah melakukan banyak dosa, apakah dia akan bertaubat dari dosanya? Enggak. Dia merasa bahwa dirinya bersih, orang yang tinggi derajatnya. Dia merasa bahwa dia orang yang enggak punya dosa, atau dosanya sangat kecil. Orang yang merasa seperti itu, maka dia akan maghrur. Dia akan tertipu. Dia ditipu oleh syaitan. Dan dia yastahiqul azab. Dosa-dosa dia tersebut. Maka kita sebagai seorang hamba harus senantiasa merasa dan mengakui bahwa diri kita banyak melakukan kezaliman dan dosa, sehingga dengan begitu kita akan bersegera untuk membersihkan dosa-dosa itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita. Nah, dalam doa ini diajarkan seperti itu. Sebelum seseorang meminta pengampunan kepada Allah atas dosa yang dia lakukan, diawali dengan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku benar-benar telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Karena memang Al-Ghaffar, Ghafirudz Dzambi itu hanya Allah. Manusia tidak mengampuni dosa. Makhluk tidak mengampuni dosa. Yang mengampuni dosa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maghfiratan min indika, dengan pengampunan darimu.
warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun dan zat yang maha memberikan rahmah kepada orang-orang mukmin. Nah, silahkan kita mengamalkan doa ini, kita baca. Kapan kita membacanya? Setelah selesai membaca tasyahud akhir, sebelum kita membaca salam. Banyak doa-doa lainnya yang juga dianjurkan untuk dibaca setelah tasyahud akhir sebelum salam. Tapi banyak di antara kita yang nggak mengamalkannya. Buru-buru. Kadang tasyahudnya pun disingkat. Pakai aqallut tasyahud. Pakai tasyahud yang paling pendek. Kalau kita semestinya tidak, kalau menginginkan kesempurnaan, maka semestinya tidak seperti itu. Justru kita tambahkan dengan zikir-zikir dan doa-doa yang lainnya yang disyariatkan untuk dilakukan di saat kita melaksanakan sholat. Meskipun ini diajarkan Nabi kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tetapi ini berlaku untuk seluruh umat, bukan hanya khusus untuk Sayyidina Abi Bakar. Ketika itu memang Sayyidina Abu Bakar yang meminta doa. Memang ketika itu Nabi yang mengajari doa itu kepada Abi Bakar. Tetapi doa itu berlaku untuk umum. Bukan hanya untuk Sayyidina Abi Bakar, tetapi untuk kita semuanya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Saking Ibni Abbas, Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Anna raf'as sauti sak temene banterne swara bizikri kelawan zikir. Hina yansarifu ing dalem ari kalane bubar sapa annasu menungso minal maktubati saking salat wajib, kana iku kana ana apa raf'us saut bizikri hina yansarifun nas minal maktubah ala ahdi Rasulillah ing atase mongsone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa mengeraskan suara dengan zikir ketika bubar, ketika seseorang itu bubar, maksudnya ketika seseorang itu keluar, bubar bukan bubar membubarkan diri, tetapi yang dimaksud ketika seseorang itu telah keluar dari sholat wajib dengan setelah membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian setelah itu mereka berzikir. Disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa mereka para sahabat itu pada masa Rasulullah mengeraskan suaranya dalam zikir setelah sholat. Hadirin rahimakumullah, hadis ini penting untuk dihafalkan. Semua hadis juga penting untuk dihafalkan, tetapi di sini penting dihafalkan sebagai hujjah bagi kita ahli sunnati wal jamaah. Karena ada sebagian kelompok, yaitu kelompok Wahabi, yang mereka, dan ada kelompok yang lainnya juga, yang mereka itu anti dengan zikir setelah sholat. Mereka itu anti dengan zikir setelah sholat dengan suara keras. Kalau kita setelah sholat berzikir dengan suara keras berjamaah dengan membaca astaghfirullahalazim dan seterusnya, membaca tasbih subhanallah, subhanallah, membaca tahlil dan sebagainya dengan suara keras seperti yang biasa umumnya kita lakukan warga ahli sunnah wal jamaah, itu dianggap oleh mereka, oleh orang-orang Wahabi sebagai apa? Sebagai bid'ah, sebagai amalan yang menyimpang,
dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mereka kalau habis sholat ya sudah, sebagian langsung pergi, sebagian ya duduk, kemudian mereka zikir dengan suara lirih. Nah, kebanyakan mereka langsung pergi, setelah salam langsung pergi. Nah, sementara kita, salah satu amaliyah kita setelah sholat, kita biasanya berzikir. Dan zikirnya dilakukan secara bersama-sama dan dengan mengeraskan suara. Apakah itu ada dalilnya? Ada, ini dalilnya. Hadis yang sedang kita baca ada dalam Sahih Bukhari yang kemudian dipilih juga oleh Ibn Abi Jamrah dalam kitabnya Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas. Beliau mengatakan bahwa mengeraskan suara dalam zikir setelah sholat itu ada di zaman Nabi. Jadi di zaman Nabi itu sudah ada, bukan pada zaman kita saja, tetapi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dilakukan zikir berjamaah dengan zikir dengan suara keras setelah sholat itu sudah ada. Dan itu sebagai penanda bahwa sholatnya sudah selesai. Ketika seseorang datang terlambat untuk menunaikan sholat jamaah, kemudian kok sudah ada zikir dengan suara keras ketika itu, maka itu menunjukkan bahwa Nabi telah merampungkan, telah menyelesaikan sholatnya. Nah, jadi sangat jelas sekali hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, menunjukkan kepada kita bahwa berzikir dengan suara keras setelah sholat itu dilakukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dilakukan oleh Nabi, dilakukan di masa oleh para sahabat di masa Rasulullah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkarinya, maka itu menunjukkan bahwa itu hukumnya boleh. Itu hukumnya boleh. Karena itu merupakan ikrar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin beliau akan mendiamkan sesuatu yang mungkar. Ketika terjadi kemungkaran dan Rasulullah mengetahuinya, maka beliau pasti akan mengingkarinya. Namun ketika suatu perbuatan dilakukan, Nabi mengetahuinya, kemudian Nabi mendiamkannya, maka itu adalah ikrar atas kebolehan amaliyah tersebut. Berzikir dengan suara keras setelah sholat dilakukan di masa Rasulullah. Rasulullah tidak melarangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkarinya. Maka itu menunjukkan bahwa berzikir dengan suara keras setelah sholat maktubah itu hukumnya boleh. Maka terbantahkan pendapat orang Wahabi yang mengatakan itu sebagai perbuatan bid'ah yang diharamkan. Lanjut pada hadis berikutnya, hadis 51. An Abdullah bin Umar yaqulu sami'tu waskrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah, kullukum utawi saben-saben sira kabeh iku ra'in. Iku ra'in pemimpin an ra'iyatihi wa kullukum lan utawi saben-saben sira kabeh iku mas'ulun den takoni an ra'iyatihi saking rakyate ra'in. Tegese saking tanggung jawabe ra'in atau kullu. Al imamu utawi imam iku ra'in.
Iku ra'in pemimpin, pemimpin itu maksudnya apa? Yang diberikan amanah untuk mengurus sesuatu. Itu yang dimaksud dengan ra'in. Nah, terjemah pendeknya ya pemimpin gitu aja. Wa mas'ulun lan den takoni an ra'iyatihi saking perkara kang den amanai untuk kanggo den urus. Wa rajulu lan wong lanang iku ra'in fi ahlihi ing dalam keluargane rajul. Wa huwa lan utai rajul iku mas'ulun den takoni an ra'iyatihi saking tanggung jawabe rajul. Wal mar'atu lan utai wong wadon iku ra'iyatun, pemimpin fi baiti zaujiha. Pemimpin di sini maksudnya apa? Kang den serai urusan den amanai urusan tertentu. Fi baiti zaujiha ing dalam omahe bojo lanange zaujah atau mar'ah. Wa mas'ulatun lan den takoni an ra'iyatiha saking tanggung jawabe mar'ah. Wal khadimu lan utawi pembantu iku ra'in wong kang den serai amanah fi mali sayyidihi ing dalem bondone sayyide khadim wa mas'ulun lan den takoni an ra'iyatihi saking tanggung jawabe khadim. Qala dawuh sapa Ibnu Umar wa hasibtu lan nyangka sapa ingsun an qad qala yen to teman-teman wis dawuh sapa Rasulullah war rajulu lan utawi wong lanang iku ra'in wong kang den percaya wong kang den percaya ngurus urusan tertentu fi mali abihi ing dalem bondone bapake rajul wa mas'ulun lan den takoni an ra'iyatihi saking tanggung jawabe rajul wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Hadirin rahimakumullah, hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang dikenal dengan sebutan Ibnu Umar. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau itu bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing di antara kalian, artinya semuanya, semua kita itu adalah ra'in. Ra'in artinya orang yang diberikan amanah untuk menjaga sesuatu yang yang diamanahkan, sesuatu yang untuk menjaga atau melakukan sesuatu yang diamanahkan kepada dia. Itu yang dimaksud dengan ra'in. Jadi seseorang yang diberikan amanah atau tanggung jawab untuk menjaga dan melakukan sesuatu terhadap yang diamanahkan kepada dirinya untuk dijaga atau untuk dilakukan. Itu namanya ra'in. Dan masing-masing kita itu nanti akan ditanya kapan? Pada hari kiamat. Kita nanti pada hari kiamat akan ditanya tentang tanggung jawab kita itu. Apa yang diamanahkan kepada kita untuk dijaga? Apa yang diamanahkan kepada kita untuk kita lakukan? Nanti akan ditanya, apakah kita sudah menjaganya? Apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita sudah melaksanakan amanah yang telah diamanahkan kepada kita? Masing-masing kita punya amanah dan amanahnya berbeda-beda antara masing-masing kita. Tetapi semuanya memiliki tanggung jawab masing-masing. Nah, kemudian Nabi memberikan rincian sebagai contoh kepada kita. Sebenarnya sabda beliau kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi itu sudah mencakup seluruhnya. Tetapi Nabi memberikan rincian agar kita jelas
agar kita menjadi tahu tentang tanggung jawab kita masing-masing. Beliau memulainya dengan al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyyatihi. Al-imam yang dimaksud di sini adalah seorang khalifah, seorang pemimpin umat Islam. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyyatihi. Al-imam seorang pemimpin, seorang khalifah itu memiliki tugas. Untuk memiliki tugas yaitu menjalankan syariat Islam, menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menegakkan qisas, menegakkan had, menjaga berlakunya syariat Islam. Itu tugasnya seorang khalifah. Maka nanti pada hari kiamat seorang khalifah mas'ul an ra'iyyatihi. Dia akan ditanya pada hari kiamat ketika dihisab, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah dia sudah menunaikan kewajibannya, kewajiban untuk menjaga terlaksananya syariat, apakah dia melakukannya? Apakah dia telah berbuat adil terhadap rakyatnya? Apakah dia telah memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap umat Islam yang dipimpinnya? Semuanya itu akan ditanyakan kepada seorang pemimpin. Jadi menjadi seorang pemimpin itu bukan sesuatu hal yang mudah. Tanggung jawabnya sangat berat nanti di akhirat. Seorang pemimpin dengan levelnya masing-masing sampai level yang tertinggi yaitu khalifatul muslimin, seorang imam al-a'zam, tanggung jawabnya sangat besar sekali karena dia bertanggung jawab atas diterapkannya hukum Allah di dunia ini. Dia bertanggung jawab atas kemaslahatan urusan umat Islam. Dia bertanggung jawab untuk mengurus urusan umat Islam. Maka itu wajib dia laksanakan. Jika tidak, maka dia akan berdosa, dan di akhirat ketika dia akan dihisab, dia ditanya tentang tugasnya, tentang kewajibannya, dia bisa celaka jika dia tidak melakukannya. Demikian juga pemimpin di level bawahnya. Itu juga memiliki apa? Memiliki tanggung jawab yang sama, tetapi dengan level yang lebih sempit. Meskipun tanggung jawab yang begitu besar bagi seorang pemimpin, tetapi nyatanya sekarang banyak orang yang berebut untuk mencapai jabatan. Banyak orang yang berebut untuk mendapatkan sebuah tanggung jawab berat mengurus umat Islam. Bahkan ironisnya di antara mereka banyak yang demi untuk mendapatkan sebuah jabatan, mendapatkan kedudukan sebagai seorang pemimpin tertinggi dengan menghalalkan segala cara. Dengan mensuap, dengan menipu, dengan menfitnah, dengan menyebarkan aib orang lain, itu dilakukan demi untuk mendapatkan sebuah kedudukan sebagai seorang pemimpin, yang padahal kedudukan sebagai seorang pemimpin itu tanggung jawab yang sangat besar, nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang pertama. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyyatihi. Seorang laki-laki dia memiliki tanggung jawab terhadap siapa? Terhadap keluarganya, terhadap istri dan anak-anaknya. Seorang laki-laki dia memiliki tanggung jawab. Laki-laki yang jadi suami, dia memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan nafkah kepada anak-anaknya,
Istrinya sudah tadi masa disebut. Istrinya, kemudian anak-anaknya, dia wajib memberikan nafkah, wajibah. Seorang suami, dia juga memiliki tanggung jawab terhadap istri, anak, dan anak-anaknya untuk mengajarinya ilmu-ilmu agama yang pokok. Mengajarinya tentang ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, mengajarinya taharah, sholat, dan ilmu-ilmu fardu ain yang lainnya. Suami punya tanggung jawab itu. Maka suami harus melakukan itu. Nggak boleh dia menyia-nyiakan tanggung jawabnya. Dia harus mengajari istrinya ilmu-ilmu agama yang pokok. Dia harus mengajari anak-anaknya ilmu agama yang pokok. Jika dia tidak sanggup untuk melakukan itu, maka dia bisa mewakilkannya kepada orang lain. Dia bisa menyuruh istrinya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu agama yang fardu ain. Dia bisa mewakilkan atau dia bisa mengirimkan putra-putrinya untuk mondok di pondok-pondok pesantren yang mengajarkan ilmu agama yang fardu ain. Dia bisa menyekolahkan putra-putrinya di madrasah-madrasah diniyah yang mengajarkan ilmu fardu ain. Itu sebagai tanggung jawab dia. Kalau dia tidak melakukannya, seorang suami atau seorang ayah tidak melakukannya, istrinya dibiarkan bodoh terhadap ilmu agama yang fardu ain, anak-anaknya dibiarkan bodoh, tidak diajari ilmu agama yang fardu ain, maka dia akan ditanya nanti di akhirat tentang tanggung jawab itu. Jika dia tidak melakukannya, maka dia akan berhak untuk mendapatkan azab Allah karena dia tidak menjalankan amanah yang telah diamanahkan kepadanya. Wal mar'atu, sekarang ganti yang perempuan. Tadi laki-laki. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang perempuan, seorang istri, yang dimaksud di sini perempuan yang jadi istri, itu ra'iyatun, dia juga memiliki tanggung jawab di rumah suaminya. Di rumah suaminya, dia tinggal bersama suaminya. Dia memiliki tanggung jawab untuk mengurus urusan-urusan rumah, untuk mengurus anak-anaknya, untuk juga memberikan nasihat terhadap suaminya dalam beberapa hal. Maka itu harus dijalankan oleh seorang istri. Tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya, tanggung jawab seorang istri terhadap anak-anaknya, tanggung jawab seorang istri dalam urusan rumah harus dijalankan. Kalau tidak, nanti akan ditanya. Nah, maksudnya dijalankan atau tidak memang akan ditanya. Tetapi kalau dia tidak menjalankannya, artinya itu menjadi sesuatu hal yang berat ketika dihisab, ketika tanggung jawabnya itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar ditanya saja itu sudah menjadi masalah bagi kita. Jika kamu misalnya sudah menjalankan peraturan dengan baik, maka kamu siap, ditanya kapanpun kamu siap. Tetapi jika kamu belum menjalankan peraturan dengan benar, maka kamu akan was-was. Jangan-jangan nanti ditanya oleh Ustadz misalnya. Jangan-jangan seperti itu saja dalam pikirannya, karena apa? Belum siap untuk ditanya tentang sesuatu yang diperbuatnya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pembantu itu juga punya tanggung jawab, yaitu tanggung jawab tentang harta sayyidnya. Maka dia nanti di akhirat juga akan ditanya tentang tanggung jawabnya tersebut. Dia harus menjaganya. Nggak boleh seorang pembantu kemudian dia
ngentet uang majikannya misalnya, diambil uangnya, dicuri misalnya, atau dia tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang pembantu padahal dia sudah dibayar untuk melakukan suatu pekerjaan, kemudian dia lalai dalam melaksanakannya, sementara dia meminta gajinya secara penuh misalnya, tapi dia tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang pembantu, itu nanti akan akan dipertanggungjawabkan oleh dia di akhirat. Wa hasibtu an qad qala warrajulu ra'in fi mali abihi, seorang laki-laki itu juga bertanggung jawab tentang harta ayahnya. Ketika dia diberikan amanah untuk membawa harta orang tuanya, harta ayahnya, maka dia harus menjaganya dan mempergunakannya sesuai dengan amanah yang telah diberikan oleh ayahnya kepada dia. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, karena dia nanti di akhirat juga akan ditanya tentang tanggung jawabnya tersebut. Nabi kemudian menyimpulkan lagi dengan kesimpulan yang pertama sudah dibuat, wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Hadirin rahimakumullah, maka masing-masing di antara kita harus memahami posisinya masing-masing. Kita ini sebagai apa? Oh, saya sebagai suami, saya ra'in fi ahli, saya mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anak-anakku. Oh, saya adalah seorang istri, saya punya tanggung jawab terhadap urusan rumah, terhadap anak-anak dan sebagainya. Oh, saya sebagai seorang pembantu, oh, saya punya tanggung jawab. Saya sebagai seorang santri, saya punya tanggung jawab. Saya sebagai seorang guru, saya punya tanggung jawab. Ini kan hanya contoh, karena setiap masing-masing kita memiliki tanggung jawab yang harus kita bertanggungjawabkan kepada Allah nanti pada hari kiamat. Maka hendaknya kita mempersiapkan jawaban. Ketika kita tahu nanti kita akan ditanya tentang sesuatu urusan yang diserahkan kepada kita untuk mengurusnya, maka kita harus persiapkan diri. Harus kita mempersiapkan diri jawaban atas pertanyaan itu. Seperti kalian yang misalnya akan ujian, harus dipersiapkan jawabannya. Kalau nggak kamu persiapkan jawabannya, pusing kamu nanti di kelas. Diisi apa ini? Dijawab apa ini? Maka ketika kamu sudah tahu, oh pelajarannya dari sini sampai sini, jelas yang keluar dari sini sampai sini, udah itu saja dihafalkan. Kalau kamu sudah siap dengan jawabannya, kamu masuk kelas dengan penuh ketenangan dan kamu akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan mudah. Tetapi sebaliknya, kalau kamu nggak mempersiapkan diri, sudah tahu mau ditanya, namanya ujian juga akan ditanya, minimal 10 pertanyaan yang kamu akan hadapi. Maka harus dipersiapkan. Demikian juga kita di dunia ini memiliki tanggung jawab yang banyak. Masing-masing kita punya kedudukan dan kita akan ditanya tentang apa yang menjadi urusan kita. Bagi mereka para takmir masjid akan ditanya tentang urusan ketakmiran, urusan mereka sudah dilakukan apa enggak. Bagi mereka yang memegang misalnya panti asuhan anak yatim akan ditanya tentang urusan mereka, dijalankan dengan penuh amanah apa tidak. Bagi kita yang mengurus ini dan itu, nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat, akan ditanya kita tentang apa yang kita lakukan berkaitan dengan sesuatu yang telah diamanahkan kepada kita. Maka semua itu jawabannya harus sudah kita siapkan mulai sekarang ketika kita di dunia. Karena kalau enggak, kita akan tidak siap dengan jawaban. Tidak siap dengan jawaban artinya apa yang semestinya menjadi kewajiban kita tidak kita laksanakan, dan itu konsekuensinya
adalah azab Allah Subhanahu wa taala jika Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita tersebut. Hadirin rahimakumullah. Ya, sayangnya banyak orang itu minta tanggung jawab. Mereka minta amanah. Seperti yang tadi kita sebutkan, bukan hanya sebagai seorang pemimpin, bukan hanya menjadi seorang pemimpin negara yang diperebutkan, tetapi sekarang segala jabatan diperebutkan. Bahkan jabatan-jabatan yang itu tidak ada gajinya pun itu juga diperebutkan sekarang. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan nama, berkaitan dengan gengsi, berkaitan dengan sebuah kedudukan posisi di masyarakat dan seterusnya. Sehingga banyak sekali diperebutkan. Banyak orang yang berebut menjadi imam masjid. Banyak orang yang berebut menjadi seorang khatib di masjid. Berebut. Kalau enggak, saya enggak mau sholat Jumat di situ. Dan pokoknya minta. Ada orang yang berebut menjadi orang yang ngurus pondok, ngurus sekolah, jadi kepala madrasah, kepala sekolah dan sebagainya. Dia ingin memegang sebuah jabatan agar bisa mengurus urusan yang terkait dengan itu. Dia pingin, dia mengharapkan, bahkan dia dengan cara-cara tertentu untuk meraih posisi itu. Padahal apa? Padahal pada setiap tanggung jawab itu nanti akan ditanya di akhirat. Akan ditanyakan di akhirat kelak. Maka kita harus waspada terhadap hal-hal itu. Kalau kita bisa, kita harus melihat pada kemampuan kita dalam melaksanakan sebuah amanah. Harus memandang dulu. Jangankan minta jabatan atau memburu sebuah jabatan tertentu. Kalau ditawari saja, kita harus berpikir. Ada seseorang meminta kita untuk menduduki posisi ini dan itu. Pikirlah, mampu nggak kita melakukannya? Apabila kita mampu melakukannya dan itu demi kemaslahatan umat misalnya, ambil, pegang. Nah, karena kalau dipegang yang lainnya nanti justru akan rusak, justru nanti akan membahayakan, pegang. Jika kita tahu bahwa kita mampu untuk menunaikan amanah itu. Tetapi ketika kita muhasabah dan kita melihat bahwa diri kita nggak mampu, terlalu banyak jabatan saya. Saya sudah punya 10 jabatan, ini mau ditambah 11 lagi. Kapan saya ngurusnya? Waktunya nggak ada lagi. Udah, kasihkan yang lain. Kasihkan yang lain. Jika kita nggak bisa mengurus amanah yang akan diberikan, maka tolak saja. Tolak, berikan kepada yang lain. Karena masih banyak orang yang juga mampu, memiliki kemampuan untuk memegang amanah tersebut. Jangan semuanya diambil. Karena jika semua diambil sementara kita nggak mampu, maka itu akan menjadi beban berat bagi kita ketika harus mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Jadi intinya masing-masing kita, hadis ini menganjurkan kepada kita agar masing-masing kita sejak sekarang juga mempersiapkan jawaban atas sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita di dunia ini masing-masing sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita masing-masing. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.